Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati dan selalu saya doain sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Alhamdulillah kegiatan infak kita berjalan sangat baik. Bagi-bagi beras. Tidak ada satu hari Jumat pun terputus untuk dalam kegiatan bagi-bagi beras, sembako kepada anak yatim piatu dan yatim fakir dalam Kota Loksmawe dan Aceh Utara. Saya berterima kasih kepada seluruh donatur yang terus dan terus didatangkan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Bisa saya antar anak-anak ini beras setiap Jumatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yatim piatu dan yatim fakir ini jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak sekali Bapak Ibu. Kenapa kita harus fokus untuk kita santunin anak-anak ini? Karena anak adalah amanah Allah. Tidak selamanya amanah itu hanya anak kita sendiri. Anak yatim piatu, anak yatim fakir, ini amanah juga, apalagi ketika kita sudah mengetahui keberadaannya di sekitar kita. Anak-anak ini tidak pernah, Pak, Ibu, sekalipun meminta kepada saya untuk diberikan atau dibantu. Beras misalnya ya, lancar, tidak pernah. Mereka menjawab ketika saya tanya butuhnya apa. Subhanallah. Subhanallah lah pokoknya, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya belajar sama anak-anak ini, salut saya. Ya, mereka tegar walaupun mereka masih kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Ada anak yatim piatu kita yang mulung sampah di saat sekolahnya itu selesai. Ada anak yatim piatu yang jualan siomay. Ya, hanya untuk membayar adik-adiknya yang lain. Mungkin dia kalau mau pergi tidak tanggung jawab kepada adik-adiknya bisa, tapi tidak dia lakukan Bapak Ibu, dan dia tidak mengemis. Tidak pernah mengemis untuk memberi makan adik-adiknya. Dia bekerja. Dia rela putus sekolah. Ya, ada itu namanya Masita. Ya, saya belajar lah ya dari ada Aira, ada Masita, ada Reja, ada banyak lagi anak-anak yatim piatu. Ada yang di Dayah juga, ya. Kenapa saya fokus yang di rumah-rumah? Karena mereka mungkin lebih prihatin, tidak ada yang melihat, apalagi yang yatim piatu. Kalau udah ada di Dayah, pasti ada yang sudah perhatiin. Guru-gurunya, abi-abinya pasti sudah ada yang menjaga dan memikirkan memang kebutuhan mereka itu setiap hari itu tidak terputus. Tapi bagaimana dengan yang di rumah-rumah? Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah bergabung di BFLF Kota Loksmawe dan Aceh Utara. Udah mau 2 tahun setengah kita berkumpul di lembaga tersebut tanpa adanya hak amil, tanpa adanya uang jeri, tanpa adanya uang bensin, dan tanpa ada uang-uang di luar dari sedekah yang orang beri. Saya minta maaf. Saya belum bisa untuk memberi lebih karena apa yang orang sedekahkan itu banyaknya untuk anak yatim. Selalu saya tekankan, yang untuk sedekah anak yatim, jangan pernah kita makan walaupun cuma 1.000. Cuma 1.000. Jangan. Insya Allah, Allah akan memberi kita rezeki lain di luar itu. Lancar rezeki kita Allah kasih dan kita bisa nombok malah untuk keperluan anak-anak yatim ini dari sedekah-sedekah yang orang kasih. Kadang-kadang orang kasih 50. Harganya yang kita beli itu lebih dari itu. Kita nombok.
Tapi alhamdulillah. Karena apa? Karena betul-betul terbantu. Kalau kita sendiri tidak ada uang sebanyak ini untuk membantu anak-anak sebanyak ini. Apalagi kita bukan orang kaya. Kita gajinya pas-pasan. Lalu kita juga masih ada keluarga yang harus kita tolong. Masih ada saudara yang harus kita bantu. Masih ada gaji yang harus kita berikan kepada orang tua. Kita bisa datang kepada anak-anak yatim itu secara lancar. Allah yang menggerakkan. Semua rezeki Allah yang mendatangkan. Walaupun di setiap kegiatan ini kadang-kadang diiringi dengan insiden-insiden kecil, karena di samping dari kegiatan kita ini, kita punya kehidupan pribadi di luar daripada kegiatan penyaluran santunan-santunan ini. Kita tetap manusia biasa, kita tetap ada kesalahan, kita tetap melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita juga nggak mikir bakal itu akan terjadi. Tetapi Allah terus menggerakkan. Allahu Akbar lah. Allahu Akbar. Allah terus menggerakkan. Sampai dengan hari ini masih bisa kita datangin anak yatim. Masih bisa kita ulurkan tangan kita. Tangan kita di atas. Tangan mereka di bawah. Kita masih bisa memberi. Kita tidak gimana ya, saya nggak tahu bilang, tetapi hati saya senang sekali. Dan saya terima kasih banyak-banyak kepada Bapak Ibu yang masih mau bertahan menyalurkan sedekahnya. Walaupun saya tidak memberikan rekening lembaga, saya memberikan rekening pribadi, karena rekening lembaga itu nggak punya ATM. Rekening lembaga itu harus 2 orang pergi ke bank antri. Rekening lembaga itu mungkin untuk saya pakai itu, saya juga punya pekerjaan. Bendaharanya juga punya kesibukan. Jadi untuk sinkron itu tidak ada. Sering tidak ada. Jadi alhamdulillah buat orang-orang yang mempercayakan sedekahnya itu langsung ke rekening saya, alhamdulillah. Niatkan aja, Allahu Akbar. Semoga amal ibadah Bapak Ibu diterima Allah, sedekahnya sampai betul-betul ke tempat penerima manfaatnya, dan sedekah itu berkah, ya. Sedekah yang kita berikan itu bisa menyehatkan kita, bisa membersihkan harta-harta kita, bisa menjadi infak terbaik kita. Karena saya pernah dengar bahwa kita masuk surga dari hal kadang yang terkecil yang kita tidak sangka-sangka. Udahlah, mungkin kita antar 5 kilo kepada anak yatim itu. Mungkin kita masuk surga itu cuma dari 1 sendok. Dari 5 kilo itu, yang 1 sendok itu, yang 1 sendok ditelan anak yatim itu, itulah yang membuat kita menuju surga. Dan percayalah, orang-orang yang memakan dari sedekah kita, beras menjadi nasi, lagi mereka makan, mereka pasti mendoakan orang yang berdonasi. Memang doa-doa itu kita nggak pernah dengar. Doa-doa itu nggak pernah kita tahu apa yang terucap dari anak-anak ini. Tetapi yakinlah, di dalam hati mereka memang butuh kita. Memang didoain, semoga lancar. Besok datang lagi kakak itu ke sini. Bantu kami. Ya Allah.